Judul apa judulnya? Judulnya nggak ada. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita pada malam yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menggabungkan dua nikmat ini, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga saat akhir kehidupan kita di dunia ini kita dimudahkan oleh Allah menjadi hambanya yang beroleh nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, malam ini kita akan membahas satu judul, yaitu tetap teguh di dalam iman dan amal soleh. Teguh dalam iman dan di dalam amal saleh. Bahasa yang sesuai dengan istilah Al-Quran yaitu al-istiqamah. Karena istiqamah itu diartikan dengan teguh, namun ada kalanya disebutkan dengan makna aslinya. Istiqamah ya istiqamah, tetap lurus, tegak dengan kokoh. Sebagaimana yang pertama Allah katakan dalam surah Al-Ahqaf 46 pada ayat ke-13, Allah Jalla wa'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah. Di situ diartikan dengan kalimat yang sama dengan Arabnya. Kemudian dia istiqomah. Berarti ada dua di situ. Dengan ucapan Rabbunallah itu dia tetap istiqomah. Kemudian Allah katakan pada kalimat berikutnya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut baginya, tidak ada kekhawatiran baginya,
walahum yahzanun, dan tidak pula sedih. Berarti di sini ada sebab, ada akibat. Sebabnya adalah istiqomah dalam ucapan Rabbunallah. Akibatnya adalah hidup orang itu tidak akan punya rasa takut dan sedih. Maka penjabaran dari istiqomah di dalam ucapan Rabbunallah, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Karena akibatnya nanti sama, sebabnya aja nanti yang dirinci di sini. Contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa kata Allah? Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Kalimatnya sama. Dan tidak punya apa? Dan tidak pula mereka bersedih hati. Akhirnya sama akhirnya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau dalam Al-Ahqaf, orang yang teguh dalam ucapan Rabbunallah kemudian dia istiqomah, penjabarannya adalah yaitu orang yang faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada lagi penjabaran dari dengan ucapan Rabbunallah itu dia tetap teguh, yaitu orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, juga dengan mengerjakan amal saleh. Itu penjabaran dari ucapan Rabbunallah summastaqamu, kemudian istiqomah, imannya benar, kemudian dia beramal saleh dengan imannya itu. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 62, nanti konsekuensinya sama, tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ujungnya sama, akibatnya sama, tapi penjabaran daripada Rabbunallah dan istiqomah disebutkan di sini adalah apa? Iman yang benar dan amal soleh. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal salih, mereka akan menerima pahala dari Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka. La khaufun 'alaihim, tidak punya rasa takut dan tidak bersedih hati, sama. Jadi penjabarannya banyak di situ. Penjabaran ucapan Rabbunallah, kemudian dia istiqamah. Di dalam ayat yang lain, termasuk di dalam surah Al-Baqarah dan juga di dalam ayat-ayat yang lain,
Kita coba buka Al-Baqarah yang lain, penjabaran dari teguh pendirian orang yang istiqomah itu. Itu pada ayat yang 116. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang jauh dari syirik, beramal dengan ikhlas, menjauhi kesyirikan. Kata Allah, bala aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih. 112. Benar? Iya. Udah ketemu? Ya. Al-Baqarah Sudah. 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Benar? Iya. Wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sama, hasilnya sama, tapi depannya sebab-sebabnya dirinci di sini. Apa kata Allah? Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-Nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bala, bahkan kata Allah, man aslama wajhahu, barang siapa yang menyerahkan wajahnya, yakni kepada siapa? Allah saja, menyerahkan wajahnya untuk Allah. Berarti orang ini apa? Berharap hanya pahala dari Allah, bukan berharap wajah manusia. Kadang kita ini beramal kenapa? Store apa Pak? Store wajah, store muka kepada pimpinan, store kepada mertua, store muka kepada teman-teman. Delok rek aku iki lho aktif ibadah. Itu berarti menyerahkan wajahnya bukan untuk Allah. Tapi di sini adalah man aslama wajhahu lillah, yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Berarti orang ini ikhlas, jauh dari syirik. Wa huwa muhsinun, dan dia adalah termasuk orang-orang yang muhsin. Muhsinun itu orang yang berbuat ihsan. Bisa jadi tingkatannya sudah tingkatan al-ihsan. Setelah al-Islam, al-iman, al-ihsan. Orang yang disifati dengan berbuat ihsan banyak di dalam Al-Quran disebutkan ciri-ciri mereka. Di antaranya dalam surah Ali Imran surat 3 pada ayat ke-134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, ikhlas di dalam berbuat ihsan. Di antara perbuatan ihsan itu
dia infakkan hartanya di jalan Allah di waktu lapang maupun sempit, kemudian dia menahan amarahnya, kemudian dia memaafkan orang lain, itu perbuatan ihsan, dilakukan semata-mata karena Allah. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Maka kalau kita kembali kepada konteks Al-Baqarah 112 tadi, konsekuensinya apa? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka orang ini adalah orang yang tidak punya rasa khawatir dalam kehidupan dunia, dan tidak punya rasa sedih, tidak punya duka cita dalam hidupnya di dunia. Di dunia sudah diberi seperti itu. Bagaimana kelak di akhirat? Kelak di akhirat dia dijanjikan dengan surga. Sebagaimana kembali kepada surah Al-Ahqaf tadi, surah yang ke-46 tadi, ayat berapa? Ayat 13. Disebutkan di situ apa konsekuensinya? Bagi mereka disediakan oleh Allah, yakni jannah, yaitu surga. Jadi ayat berapa? Ayat yang 13, berarti 14. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat berikutnya, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, mereka itulah para penghuni jannah. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Sebagai apa? Jazaa'an, balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Dikerjakan dengan ikhlas dalam rangka mencari wajah Allah, dan dilakukan sesuai dengan tuntunan. Itulah syarat diterimanya amal mereka, ikhlas dan al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan. Jadi penjabaran kalimat Rabbunallah kemudian istiqomah itu luas sekali. Jangan diartikan sempit, cukup dengan mengatakan Rabb kami adalah Allah, selesai. Sampai mati saya ucapkan Rabb kami adalah Allah. Tidak semudah itu. Penjabaran dan konsekuensi ucapan kalimat Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, yaitu orang-orang yang ketika dia beramal soleh ikhlas, solatnya ikhlas, sedekahnya ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Buka surah Al-Baqarah surat kedua pada ayat yang ke 262. Maka konsekuensi apa yang mereka dapatkan sama. Dia tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Kata Allah Jalla wa'ala pada ayat 262, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa kata Allah? Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina yunfiquna
amwalahum fi sabilillah, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, mungkin yang wajib berupa zakat, mungkin yang sunnah berupa sedekah, atau diinfakkan di jalan Allah yang lain. Ada hibah, ada wakaf, dan juga ada yang lain, termasuk dalam hal ini memenuhi kafarat, yakni denda-denda, diinfakkan yang jelas bukan di jalan syaitan. Kemudian thumma la yutbi'una, tidak diikuti apa yang dikeluarkan di jalan Allah itu, ma anfaqu, apa yang dikeluarkan diinfakkan itu, manawwala ada, dengan tidak menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima. Berarti dua. Orang yang ikhlas itu tidak menyebut-nyebut amalnya, karena siapa yang bersedekah disebut sedekahnya di hadapan orang lain, itu akan batal pahalanya. Makanya Allah ingatkan kita pada ayat berikutnya 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dua, menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Dengan menyebut-nyebutnya. Dari wong Mojokerto ngundat. Iku panti asuhan, nek gak ono aku gak kira melaku. Disebut-sebut. Awak dhewe iki donatur kait mulai wong siji sampai wonge saiki 100, 200, disebut-sebut amalnya, infaknya. Hati-hati, habis itu pahalanya. Atau menyakiti hati yang menerima. Sudah dikasih sedekah, terus begitu yang dikasih sedekah nggak nyangati, kon gak eling biyen kon. Nah, sapa sing nyekolahno awakmu? Ilingo, saiki kon sukses, kon sombong. Nah, dicaci maki di hadapan orang lain, habis itu. Seperti orang yang berinfak karena riya. Kalladzina kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa kata Allah? Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya. Maka perumpamaan pahala-pahala mereka habis kamathalil ghaisin, kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Begitulah tamsil, perumpamaan orang yang habis pahala amal solehnya gara-gara apa? Menyebut-nyebut dan menyakiti hati penerimanya. Jadi orang yang istiqomah itu dalam ucapan Rabbunallah, orang itu jauh dari syirik dan jauh dari riya dan beramal sesuai dengan tuntunan yang diajarkan. Maka konsekuensinya bukan saja ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya,
Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan, bukan hanya nanti di akhirat. Bahkan saat detik kematian mau datang kepadanya, orang ini sudah diberi kabar gembira sebagai konsekuensi dari keistiqomahan. Apa? Yaitu hilangnya rasa takut dan hilangnya rasa sedih ketika saat kematian, karena dia mendapatkan kabar gembira dari malaikat yang datang saat kematiannya. Malaikat itu mengatakan, la takhaf, jangan takut, la tahzan, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kau dengan surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, buka tafsir Ibnu Katsir surah 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Allah katakan, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallahu, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia teguhkan pendiriannya, dia teguh dalam ucapan itu, dan penjabarannya sudah kita ketahui. Bagaimana orang yang teguh dalam ucapan Rabbunallah itu? Maka pada ayat ini ditegaskan orang ini jauh dari kesyirikan, jauh dari riya, dan beramal sesuai dengan taat atas perintah-perintah Allah dan sesuai tuntunan Rasulnya. Silakan baca tafsirnya mulai dari awal. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yakni mereka ikhlas dalam beramal hanya karena Allah SWT. Al-ikhlasu fil amal, ikhlas dalam beramal. Ikhlas itu secara bahasa artinya murni. Kalau ibarat air ini murni atau tidak? Murni. Amalnya murni semata-mata karena Allah. Kalau ini murni atau tidak? Sudah tercampur. Ono opoe? Ono gulone, ono kunire, ono aseme. Jadilah kunir asem. Tapi kata sebut no mereke rela promosian. Ini sudah tidak murni ini. Amal itu harus murni. Murni itu artinya ikhlas. Para ulama mendefinisikan ikhlas itu apa? Al-munafi lisyirki wariya, meniadakan kesyirikan dan riya, bersih dari syirik. Sebagaimana sejalan dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi. Siapa beliau? Abu Bakrin bin Abi Kuhafah, sahabat dekat Rasulullah. Silakan lanjutkan tafsirnya. Ulang dikit. Mereka ikhlas dalam beramal hanya karena Allah SWT, yaitu dengan mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka. Apa yang telah disyariatkan, apa yang telah diperintahkan. Kalau tidak ada perintah, ya tidak dikerjakan. Kalau tidak ada syariat, ya tidak dijalankan. Simple, agama itu mudah. Maka jangan bikin-bikin
amal-amal yang dianggap sebagai ibadah atau sebagai agama tanpa dasar perintah dan contoh dari Nabi. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Al-Aswad Ibnu Hilal yang mengatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, bagaimana menurut kalian mana firman Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya. Maka mereka menjawab, apa jawab mereka, yaitu sahabat yang lain? Rob kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya dengan menghindari dari perbuatan dosa, yaitu dengan cara menghindari perbuatan dosa. Orang yang mengatakan Rabbuna Allah kemudian istiqomah menurut sahabat yang lain dengan cara menghindari perbuatan dosa. Kata Abu Bakar, tidak, bukan. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Maka Abu Bakar radhiyallahu berkata, sesungguhnya kalian menakwilkannya bukan dengan takwil yang sebenarnya. Kalian mentakwil Al-Quran ini bukan dengan takwil yang benar tentang ayat itu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Tapi menurut beliau apa katanya? Lalu mereka berkata, Rob kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, tidak menoleh kepada Rob lain kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak menoleh kepada Rob yang lain kecuali Allah. Hanya Allah saja yang dimintai, yang disembah, yang ditakuti, yang dicintai, yang diharapkan. Hanya Allah saja tempat bergantung, tempat niat berkurban, bernadar, tempat untuk meminta, isti'adah berlindung, istighosah meminta dalam keadaan genting, hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itulah tauhid. Orang yang mengatakan Rabbuna Allah kemudian dia istiqomah, orang ini jauh dari berbuat syirik dan kufur. Mangane nek ana wong ngaku nih Rob kami Allah, tapi nek sik sobone jaluk-jaluk nang kuburan, orang itu istiqomah atau bukan? Istiqomah dalam istiqomah kok dalam kesyirikan. Lanjut. Ya. Ibni Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abu Abdullah As-Sahrani telah menceritakan kepada kami Hafiz Ibnu Umar Al-Aqdi dari Al-Hakam Ibni Aban dari Ikrimah yang menceritakan bahwa Ibni Abbas pernah ditanya mengenai suatu ayat di dalam kitabullah yang paling ringan. Maka Ibni Abbas membaca firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya dalam bersaksi. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Bahwa tiada ilah yang wajib disembah selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak illallah kecuali Allah. Kemudian Az-Zuhri mengatakan bahwa Umar radhiyallahu an membaca ayat ini di atas mimbarnya, kemudian mengatakan demi Allah, kata Umar bin Khattab, mereka meneguhkan pendiriannya karena Allah dengan taat kepadanya, dan mereka tidak mencela-mencela seperti musang. Tidak mencela-mencela seperti musang. Apa mencela-mencela itu? Hah? Mencela-mencela itu bahasa Jawa. Nek bahasa Indonesia apa? Pelin-pelan. Pelin-pelan. Isu nyembah Allah, bengi nyembah punden. Mencela-mencela ya? Halo? Pelin-pelan ya? Siang sholat nyembah Allah, sore ngumbah. Loh, koro aku guru ngomong wis jawab sampean.
Iku jenenge plan. Kata Umar bin Khattab, orang yang mengatakan Rabbunallah kemudian istiqomah, orang itu tidak mencela-mencela, plan. Sebagaimana disebutkan di situ seperti apa? Musang itu begitu. Tamsil hewan yang tidak istiqomah di dalam iman, di dalam amal perbuatan, nanti antum disifati dengan seperti itu nanti. Kemudian lanjut. Ali ibni Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma sehubungan dengan firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya dalam menunaikan hal-hal yang difardukan oleh Allah. Maka ruang lingkup untuk istiqomah prioritasnya adalah dalam perkara-perkara yang wajib, yang fardu, baru kemudian diikuti dengan yang sunnah. Maka kewajiban sebagai seorang muslim menegakkan tauhid, mewujudkan tauhid itu dengan melaksanakan salat. Ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai ilah, sesembahan satu-satunya kepada Nabiullah Musa, maka Nabi Musa diperintahkan untuk menegakkan salat. Dalam surat Toha ayat 14 Allah katakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak selain aku. Apa konsekuensinya? Maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahnya? Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dan sholat itulah yang fardu. Tidak ada ibadah yang paling utama yang akan kelak ditanyakan di padang mahsyar kecuali as-sholat. Sebagai apa? Wujud konsekuensi dari tauhid. Tapi ojo dicampur sing aneh-aneh. Kadang-kadang mau ikut sholat nyembah Allah, tapi nyembah juga menyembah dayang lah mbok embadlan. Ini baik, lanjut. Baru setelah yang wajib, sukses yang sunnah. Tafsir. Lanjut kepada tafsir. Hal yang sama telah dikatakan oleh Qatadah. Apa kata Qatadah? Bahwa Al-Hasan selalu mengatakan dalam doanya, ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, maka berilah kami istiqomah atau keteguhan dalam pendirian. Antum harus minta kepada Allah supaya diberi istiqomah. Sebagaimana sahabat ini Al-Hasan Al-Basri berdoa kepada Allah minta rizki, apa? Istiqamah. Allahumma anta rabbuna, wahai Allah engkau adalah Rabb kami, farzuqni bil istiqamah, beri aku rizki. Rizki apa? Istiqamah. Tanpa diberi pertolongan oleh Allah nggak gampang istiqamah itu. Maka orang yang istiqamah hidupnya tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Dan kalau ada orang yang seperti itu sudah sampai tingkatan para wali. Sebagaimana disebutkan bagaimana ciri para waliullah itu. Ciri waliullah, buka surah Yunus 10 ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Apa kata Allah? Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ala, ingatlah, ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu bagaimana hidupnya di muka bumi ini? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak punya rasa takut. Kak wedi masih diancam,
arep dipet sampean pegawai gara-gara melaksanakan syariat sholat tepat waktu, ambek bose diancam kon nek meni sholat duhur nang masjid gak wayahe jam sholat tak pecat kon. Sampean takut apa enggak? Halo temenah, takut sama Allah atau takut dipecat? Tak pikir iya. Berarti durung ono potongan dadi waliullah, cukup walimu murid ae. Nek wali murid wali nikah nek duwe anak wedok. Gimana ini? Nggak usah takut diancam gara-gara kita melaksanakan syariat. Orang yang termasuk kategori para aulia nggak punya takut dia dalam hidup ini, meskipun diancam apapun, nggak takut sama makhluk, takutnya hanya kepada siapa? Allah. Dan tidak punya sedih hati dia. Maaf, ini sudah azan dah. Oh, tidak punya rasa sedih hati. Dan untuk meraih ini syaratnya cuma dua, Pak. Syaratnya cuma dua. Apa itu? Pada ayat berikutnya 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Cuma dua syaratnya kalau pengen jadi wali Allah. Apa itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Yaitu orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, tidak menyimpang imannya, akidahnya lurus. Wa kanu yattaqun, dan dia wujudkan imannya itu dengan taat kepada Allah. Itulah takwa. Tapi ada kata kunci di situ. Kalimat apa? Wa kanu. Apa? Menunjukkan selalu, senantiasa bertakwa. Inilah yang dimaksud dengan istiqomah. Kalau pengen punya kedudukan waliullah, antum harus istiqomah dalam iman dan amal soleh. Berarti kewalian masih terbuka lebar atau tidak? Masih terbuka lebar. Antum bisa jadi wali, syaratnya cuma itu. Akidahnya bersih, lurus, imannya pas. Walaupun secara sifat dasar iman itu naik turun, tapi tidak sampai mengurangi yang pokok-pokok keimanan. Dan kemudian dia laksanakan amal soleh secara istimror terus. Makanya bisa jadi istiqomah itu sendiri bagian dari karomah, kewalian. Nggak mesti para waliullah itu memiliki kehebatan di luar akal, yang disebut dengan khawarikul adat, sebuah kehebatan di luar nalar manusia. Cukup istiqomah itu sebagai ciri dari karomah para wali. Istiqomah dalam iman dan amal soleh. Jadi waliullah itu nggak mesti harus bisa terbang di udara, tidak mesti harus berjalan di atas air. Bisa jadi yang kayak gitu itu bukan waliullah, tapi walinya setan. Apalagi dia tidak beriman, apalagi dia tidak bertakwa, tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Kalau ada orang tidak taat kepada Allah, dia memiliki kehebatan, disodok gak mempan, ora tegas tapak paluning pandai, otot kawat balunge wesi rai. Waduh, lah gak duwe isin lah. Kalau ada orang yang seperti itu tapi dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, bisa jadi dia wali tapi bukan waliullah. Wali siapa? Wali syaitan. Walinya setan itu. Tidak mesti orang punya kehebatan seperti, apalagi kehebatan seperti itu bisa dipelajari.
bisa dikeluarkan sewaktu-waktu, bahkan bisa untuk cari duit, buka tanggapan, ya kan, mangan semprong, ya kan, ngerokoti kelopo. Itu bukan karomah, itu tidak lain adalah sihir yang merupakan istidraj, diberikan kepada wali-wali syaitan. Cukup istiqomah itu sebagai karomah para wali. Siapa contohnya orang yang istiqomah? Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan setelah adzan, silakan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka orang yang istiqamah, dia tetap teguh dalam iman dan amal soleh sampai datangnya kematian, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan 3 perkara: jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah dengan surga. Kapan itu terjadi? Yaitu saat kematian. Malaikat itu akan mendatangi orang yang mau mati itu dan memberi kabar tentang hal itu.
Apa penjelasan Ibnu Katsir tentang kalimat tatanazzalu alaihimul malaika? Apa katanya? Maka malaikat akan turun kepada mereka. Mujahid As-Sudi, Zaid ibni Abslam dan anaknya mengatakan bahwa yang dimaksud ialah di saat mereka menjelang kematiannya. Saat menjelang kematian, malaikat itu mengatakan apa? Para malaikat itu turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut. Allah takhafu, jangan kau takut. Takut dalam perkara apa? Mujahid, Ikrimah dan Zaid ibni Aslam mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah janganlah kamu takut dalam menghadapi kehidupan masa mendatang di akhirat. Jangan kau takut terhadap perkara yang akan kau hadapi di masa yang akan datang. Apa yang akan dihadapi oleh si mayit di masa yang akan datang? Yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul hisab, hari diperhitungkan amal. Yaumul mizan, hari ditimbang baik dan buruk. Yaumul haud, hari telaga. Yaumus sirat, hari meniti titian sirat. Yaumul jaza, hari pembalasan surga atau neraka. Itulah yang akan dihadapi. Itulah makna kalimat jangan takut. Jangan takut kepada apa yang akan kau hadapi kelak. Kemudian kalimat kedua, la tahzan. Apa maksudnya? Dan janganlah kamu merasa sedih, yaitu terhadap urusan dunia yang kamu tinggalkan. Kalau jangan takut terhadap apa yang ada di depan, yang belum dihadapi, yang akan dihadapi, yang belum dilalui, maka jangan sedih dari apa yang telah berlalu, yang telah ditinggalkan dalam kehidupan dunia. Apa yang ditinggalkan? Yaitu terhadap urusan dunia yang kamu tinggalkan, seperti urusan anak. Dua, keluarga. Mungkin dia adalah pasangan hidup kita, istri atau anak. Jangan sedih, Pak. Istri. Jadi ibu-ibu kalau mendahului bapaknya, ibu gak usah sedih, Bu, kata malaikat. Kenapa? Bapak ada yang ngeramut nanti. Sopo sing ngeramut? Hah? Siapa, Pak? Istri baru. Kurung-kurung wis direncanai. Sama juga demikian, Pak. Bapak-bapak kalau mendahului istrinya, kata malaikat, Pak jangan sedih. Kenapa? Istrinya nanti ada yang ngeramut. Sopo? Siapa, Bu? Anak. Itulah wanita, Pak. Gak gampang nikah lagi. Lain dengan bapak-bapak ya. Kuburan saya teles wis ngele. Ngelirik sapa? Saya ini apa? Tonggo apa rondo? Hah? Astagfirullah. Terus senengane bojo gitu. Jangan kau sedih dari apa yang kau tinggalkan berupa anak, keluarga. Bahkan apa lagi? Yang ketiga, Harta benda. harta benda yang kau tinggalkan. Bahkan apa kata malaikat? Dan utang. Dan hutang piutang. Jangan kau sedih. Kenapa? Apa yang dijaminkan malaikat untuk dia? Karena sesungguhnya kami akan menggantikanmu dalam mengurusnya. Aku nanti yang akan menggantikanmu dalam mengurusnya. 1001 macam cara Allah bisa menyelesaikan urusan-urusan dunianya yang belum kelar, belum terselesaikan setelah ditinggal kematiannya. Asal dia matinya husnul khatimah, karena dia istiqomah. Urusan waris di sana saya ngurusi. Urusan utang piutang sudah ada yang ngurus.
Itulah manfaat istiqomah, sehingga akhirnya dia mendapatkan kabar gembira dari malaikat. Seribu satu macam cara. Bisa jadi utang-utang kita itu nanti ditutup, mungkin melalui anak kita. Mungkin orang yang dikutangi dilembutkan hatinya, akhirnya dia mengikhlaskan. Atau ada orang lain yang mengcover hutangnya. Seribu satu macam cara Allah untuk menyelesaikan urusan dunia. Tapi syaratnya harus terpenuhi untuk mendapatkan kabar gembira dari malaikat ini. Wa abshiru bil jannah, sebagai puncak kabar gembira yang diperoleh oleh orang itu. Apa katanya? Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Para malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka akan lenyapnya semua keburukan dan akan memperoleh semua kebaikan. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, manfaat istiqomah, yang hasil akhirnya adalah husnul khatimah. Sehingga dalam kehidupan dunia, orang yang istiqomah dalam akidahnya yang lurus, amal solehnya yang terus dilakukan, hidupnya tidak punya rasa takut dan sedih. Saat kematian pun diberi kabar gembira, yaitu jangan takut dan jangan sedih. Dan nanti di akhirat pasti dia mendapatkan surga yang tentunya kesedihan itu akan sirna, ketakutan itu akan hilang. Maka di antara perkara-perkara agar kita bisa melaksanakan istiqomah dalam iman dan amal soleh, yang pertama, hendaklah tetap menuntut ilmu. Yang kedua, segera amalkan ilmu. Segera amalkan ilmu. Yang ketiga, beramal sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, tidak memaksakan diri atau berlebih-lebihan di dalam beramal, atau hulu, tidak hulu berlebih-lebihan di dalam agama. Karena sebab orang nggak istiqomah itu kenapa? Hulu dalam agama, berlebih-lebihan, berarti di luar kesanggupannya. Yang kelima, meminta pertolongan dari Allah Jalla wa'ala agar kita bisa istiqomah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kelima, doa-doa yang perlu diamalkan, yaitu Ali Imran ayat 8. Yang kedua, doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Abdullah bin Amr al-As supaya kita bisa istiqomah, yaitu di dalam Sahih Muslim nomor 2278. Yang ketiga, doa yang selalu dibaca Nabi SAW setiap saat, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik, dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 2141. Yang keempat, Ali Imran 8, Muslim 2278, Tirmidzi 2141. Yang keempat yaitu doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat sahabat Mu'ad bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, di Abu Dawud nomor 5122. Itu doa-doa supaya apa? Hati kita tetap teguh. Itu semua doa yang berkaitan dengan hati. Karena berubahnya orang tidak bisa istiqomah itu karena apa? Hatinya berubah. Sebelum orangnya berubah, yang berubah dulu apanya? Hatinya. Dan 3 doa, 1 dari Quran, 3 dari As-Sunnah, itu minta kepada Allah keteguhan hati. Wallahu a'lam.
Baik, itu PR buat antum Bapak Ibu, nanti dibuka masing-masing di rumah ya. Tips untuk istiqomah mulai dari 1, selalu menuntut ilmu. 2, segera mengamalkan ilmu. 3, beramal sesuai kemampuan. Yang keempat, tidak hulu berlebih-lebihan dan memaksakan diri dalam beribadah. Dan yang kelima, minta pertolongan kepada Allah supaya diberi keteguhan hati. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktu tidak memungkinkan, jadi itu tidak saya jabarkan semuanya. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, saya beri waktu, silakan. Monggo, silakan. Ibu-ibu boleh bertanya, ditulis. Ada door prize-nya, Pak? Ada, Pak. Siapa yang hafal doa yang di Ali Imran ayat ke-8? Silakan. Seratus. Silakan, Pak. Kasih hadiah, Pak. Siapa yang hafal doa yang dari Sahih Muslim nomor 2278, doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Abdullah bin Amr al-As? Bebas, sing maca hadis juga boleh. Balik mana lah hadiah padha wae. Baik, siapa yang hafal doa yang dalam Sahih Tirmidzi 2141 yang sering dibaca Nabi? Ngacung dhisik, kana ana swara, kana wonge lak siluman lah. Ayo silakan. Sabit qalbi ala dinik. Ya wis, tambahi 1% jadi 100. Siapa yang hafal doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal dalam Sahih Abu Dawud? Silakan, ngacung dulu. Silakan, Pak. Nah, 100. Silakan Pak Budi, terakhir sudah. Iya, nggak ada lagi, cuma 3. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.